luar biasa. Saya ngalamin hadirat Tuhan ya. Saya boleh nangis. Karena Tuhan baik. Ini HP-nya siapa ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Abraham. Baru pertama kali saya ke sini. Boleh saya perkenalkan istri saya, boleh kasih lihat. Nah, ini istri saya. Dia dari Sunda. Kalau orang Sunda tahu sendiri ya kan agamanya dulu. Tapi sekarang udah menjadi anak Tuhan. Anak saya ada 4, cewek semua. Boleh tampilkan. Itu anak saya. Cowoknya sendiri. Dikelilingi 5 gadis bijaksana. Lalu boleh tampilkan lagi sepintas saja ini buat itu yang pertama yang paling sebelah sana, yang kedua yang pertama Linda, dia pengusaha, yang kedua Christine dia juga pengusaha, yang ketiga Anita ternyata kenal ya sama Novelty ya, luar biasa satu sekolah katanya, anak saya nomor 3. Dia di Palangkaraya di kepolisian ya, Wakapolres di sana. Lalu yang keempat bungsu si Angela namanya, ada di Australia, sedang sekolah dan juga kerja di sana. Ya udah, boleh tampilkan ada yang ada di situ boleh untuk perkenalan saja. Ini Linda lewat lagi. Ini Christine yang kedua lewat. Ini Anita yang terakhir. Ini Angela. Oke, itu perkenalan dari kami. Puji Tuhan. Boleh. Nah, anak saya 4, cucu saya 9. Yang paling besar udah SMA mau kuliah. Justru yang kecil saya belum lihat ya karena di Palangkaraya. Jadi itu bakal bertambah lagi cucunya. Karena yang nomor 4 kan belum nikah. Dia ada di Australia. Angela belum nikah. Bisa bertambah lagi. Puji Tuhan. Namanya juga Abraham, ya kan? Banyak anak cucunya. Banyak anak cucunya. Santai aja Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya. Hari ini hari yang luar biasa. Saya boleh ada di tempat ini karena kasih Tuhan. Amin. Tema kita adalah kita berjalan dalam rekonsiliasi perdamaian. Ini harus penting. Karena kalau nggak itu kita nggak bisa tembus untuk dapat mengalami lawatan Tuhan. Tahun ini adalah tema besarnya itu mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan diri kita nih untuk sungguh-sungguh untuk mengalami lawatan Tuhan. Harus persiapkan diri kita. Diawali dengan kita harus mengampuni, ya kan? Kita harus hati ini jangan dikotorin. Hati ini jangan simpen sampah, ya kan? Kebencian, iri hati, dendam, amarah dan sebagainya itu sampah. Kalau kita simpen di sini jadi sampah. Oh boleh, thank you. Jadi sampah membusukkan, buang. Hari ini, bulan ini temanya adalah kita harus berjalan dalam pendamaian dengan semua orang. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Itu vertikal. Mengasihi sesama, itu horizontal. Terbentuklah cross. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini nggak boleh hanya mengasihi Tuhan, sementara saudara benci ada seseorang yang memang menyakiti. Dia tuh menyakiti kita ya, menipu kita, menghina kita, dan sebagainya. Membuat kita sebagai ada alasan untuk kita juga pahit ya. Tapi nggak bisa kita tinggal di situ. Kita harus lepaskan pengampunan, memang sakit. Namanya juga korban.
korban ucapan syukur, korban pujian. Apakah kita bisa menyanyi ketika kita ingat ada orang yang membenci kita, kita disakiti, kita ditinggalkan, kita ditolak. Apakah kita bisa menyanyi dengan sungguh-sungguh? Walaupun kita berat untuk itu, tapi kita lepaskan pendamaian. Pendamaian dengan semua orang kiri kanan kita. Memang yang bisa hanya air mata keluar. Tapi itu yang membuat saudara diberkati. Haleluya. Saudara mengalami terobosan. Tahun ini jangan hanya biasa-biasa. Jangan hanya mengalir. Kalau mengalir nanti kepentok ini, kepentok itu, kepentok sana. Saudara harus lawan arus. Amin. Saudara harus berani berjalan, melangkah, melawan arus. Jangan takut. Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir akan apa yang engkau makan, minum, pakai. Jangan takut. Hari ini Tuhan berkati engkau. Karena dia menunggu untuk memberkati. Yesaya 30:18 berkata gini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak mencurahkan kasihnya kepada kamu. Menolong engkau. Sebab ia bangkit hendak menyayangi engkau. Ia bangkit, dia menunggu. Kalau ada orang yang respon, kalau ada orang yang membuka hatinya, mendengar dan membuka pintu. Wahyu 3:20 berkata, aku berdiri di depan pintu. Tapi ada syaratnya. Kalau ada yang mendengar dan membuka pintu. Ada 2 poin syarat. Mendengar dan membuka pintu. Aku masuk. Aku ada bersama-sama engkau. Hari ini jangan lewatkan kesempatan ini. Kita terlalu sibuk selama seminggu. Kita kasih yang udah sisa-sisa loh sama Tuhan. Kita kasih yang sisa-sisa loh. Coba yang sisa-sisa ini jujur kita kasih yang sisa-sisa. Bukan yang terbaik. Kita yang terbaik kita kasih di tempat pekerjaan kita. Kita takut telat, kita takut. Bahkan ke bioskop pun kita takut telat kan. Bukan di tempat ini. Ke bioskop takut telat kan karena live. Tapi di gereja kita telat-telatin, masih pujian. Jangan salah Bapak Ibu. Tuhan itu bertata di atas puji-pujian. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, gak peduli siapalah yang melayani siapa di depan ini. Buka hati saudara, Tuhan aku mau memuji engkau. Korban syukur kepadamu. Aku ingat orang yang menyakitiku, nangis. Orang yang meninggalkan aku ingat tapi sebagai korban pujian kepada Tuhan. Aku naikkan syukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur sama Tuhan, hati kita yang negatif jadi positif. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, mengizinkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Ketika kita mengucap syukur sama Tuhan, artinya kita sedang menerima berkat Tuhan. Ada sesuatu yang sakit yang harus kita ini. Kan namanya juga korban. Korban disembelih. Sakit kan? Korban itu disembelih. Bagaimana mungkin aku ampuni orang yang mengkhianati aku? Bagaimana mungkin? Tapi kita harus berjalan dalam pendamaian. Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Saya mau tanya, pelayanan Tuhan Yesus yang pertama apa? Bapak Ibu tahu? Ayo. Pelayanan Tuhan Yesus yang pertama apa? Gak apa-apa, salah juga. Gak usah tegang-tegang lah. Ayo, pelayanan Tuhan Yesus yang pertama apa? Air menjadi anggur. Tapi sebelumnya bukan itu. Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus bukan salah ya. Gak salah. Tapi pelayanan Yesus yang pertama apa? Dia memberi diri dibaptis. Dia datang ke sungai Yordan. Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri untuk apa? Dia memberi contoh kepada umatnya. Kepada anak-anaknya mengasihi. Supaya kita ada perdamaian dengan Tuhan. Langit terbuka. Haleluya. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan ketika kita merendahkan diri. Tuhan Yesus memberi contoh merendahkan diri bukan berarti dia berdosa. Tapi dia merendahkan diri di sungai Yordan. Maka pertama langit terbuka.
terbuka. Buat siapa itu? Buat saudara dan saya. Langit terbuka, gambaran daripada hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Untuk apa gereja? Kalau kita nggak pulih sama Tuhan, untuk apa? Percuma capek saudara. Saya melayani Tuhan sejak tahun 92. Saya dulu kerja di offshore. Saya kenal Tuhan Yesus itu di Afrika Selatan. Ketika bukan lagi di gereja gini, saya lagi derang, lagi mabuk. Saya buka Alkitab di kamar saya, di Port Elizabeth namanya. Ketika kami baru kerja dari Kongo, terus kita turun ke South Africa. Lalu saya masuk kamar, saya lihat Alkitab, nggak pernah baca. Saya buka. Ibrani 3:7 berkata, pada hari ini, kalau kamu dengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Ayat itu mengejar saya terus. Sampai akhirnya saya menyerah sama Tuhan 2 tahun kemudian. Ketika saya ada di Abu Dhabi, mau ke Amerika pada waktu itu. Saya tinggalkan semuanya, saya pulang ke Indonesia. Saya tinggalkan pekerjaan, saya hidup melayani Tuhan dengan iman. Sejak tahun 92 sampai hari ini. Jangan keraskan hatimu. Haleluya. Jangan keraskan hatimu. Untuk apa kita ke gereja? Kalau kita nggak ngerasakan hadiratnya. Kalau kita nggak ngerasakan feel-nya Tuhan dalam hidup kita. Habisin waktu Bapak Ibu Saudara. Dari rumah siapkan diri. Tuhan, aku nih pingin Tuhan ngerasain Engkau hadir. Aku nih pingin Tuhan touch my heart. Tuhan, jamah. Coba beda. Aku akan beda. Saya lihat ibu ini, wah semangat dari tadi ya. Luar biasa. Kita anak-anak muda jangan kalah. Amin. Haleluya. Jangan kalah. Rasakan hadirat Tuhan penuh hidup saudara. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, dalam perdamaian semua orang. Kita harus berdamai dengan semua orang. Nggak bisa. Percuma kita ibadah. Tuhan Yesus bilang gini, dia lihat ada seseorang datang ibadah, dia bilang, pulang dulu, beresin dulu kamu urusan baru melayani aku, baru datang ke sini. Kalau kita mau ngalami mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, ambil terobosan, jangan nanti, hari ini. Hari ini, kita nggak tahu 5 menit terjadi apa sama kita. Teman saya di Jepang, saudara. Dia posting. Say hello, bla 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 bla. Teman saya. Tapi 1 jam kemudian, postingannya muncul lagi banyak. Tapi beda. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Di bawah. Wah kaget ya. Kok bisa ya? 1 jam sebelumnya say hello, wah di Jepang. Berikutnya, rest in peace, rest in peace. Ngedadak, jantung. Kita nggak tahu loh. Ingat terjadi waktu gempa bumi di Irak ya. Seorang konglomerat, dia punya 32 apartemen. Hanya dalam tempo 17 detik menjadi pengemis di pinggir jalan yang meminta-minta roti. Wah luar biasa. Tiba-tiba 17 detik aja, brek, rubuh semua, habis. Menjadi foto yang terbaik itu, jadi foto ya, jadi itu salah satu foto terbaik. Ketika dia meminta-minta roti, seorang konglomerat, bayangin. Belasan, puluhan apartemen mewahnya tiba-tiba rubuh, brek. Dan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau baik, sungguh baik. Aku masih muda. Dan aku tahu masa depanku cemerlang. Masa depanku indah bersama Tuhan. Kalau engkau adalah seorang bapak, seorang ibu, berkati anak-anakmu. Yesaya 61 ayat 9. Katakan ini, boleh tampilkan. Yesaya 61 ayat 9. Yang berkeluarga. Katakan ini kepada anak-anakmu, kepada keluargamu.
keturunanku, munya gantiku, keturunanku atau keturunan saya akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Katakan amin. Dan anak cucuku di tengah-tengah suku-suku bangsa. Haleluya. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati. Perkatakan ini terus bagi saudara, bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi cucumu, bagi istrimu, bagi anak-anak keluarga. Katakan ini nubuatan saudara. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Tadi pesan dari Pak Arifin. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Tuhan, engkau mengurapi keluarga. Dan benar, Tuhan mengurapi, memberkati anak-anak. Anak-anak cucu diberkati. Apa yang kita katakan terjadi. Amin. Apa yang kita perkatakan terjadi. Terjadi bagi keluargaku. Haleluya. Amin. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Tuhan menanti-nantikan. Cuma sekali lagi. Layanan Tuhan Yesus yang pertama tadi apa? Merendahkan diri. Untuk rekonsiliasi dengan semua orang, kita harus merendahkan diri. Hidup dalam pertobatan. Langit terbuka. Dan Roh Kudus turun memenuhi kita. Dan terdengarlah suara dari sorga. Inilah anak-anakku yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Itu buat kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberi contoh. Baru setelah itu Tuhan Yesus melakukan mujizat. Kita kan seringnya maunya mujizat dulu. Baru kita lakukan perintah Tuhan. Kalau engkau melihat mujizat, lakukan. Ya, ada lagunya Paniko, lagu lama. Saya setelah saya bertobat, melayani Tuhan, di itunya Paniko selama 15 tahun. Baru gabung di sini, di rock. Ada lagunya luar biasa gini. Yang pertama begini, ku bawa apa? Hidupku. Kapan? Sekarang. Bukan nanti, bukan tunggu. Sekarang. Kemana? Ke sini, ke tempat kudusnya Tuhan. Di mesbahmu ku serahkan hidupku. Di mesbah. Berdamai dengan orang yang mudah. Berdamai dengan orang yang menyakiti kita. Kalau kita baik dengan orang yang baik sama kita, penjahat juga sama. Lakukan hal yang sama, biasa aja itu. Tapi kita baik sama orang yang membenci kita, itu baru luar biasa. Di mesbahmu ku serahkan seluruh hidupku, bukan sebagian, seluruh. Baru penuhi aku Tuhan dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi. Agar aku lebih lagi mendengar suara Tuhan. Baru jadikan aku Tuhan. Rumah doa. Wah luar biasa. Jadi step by step. Perkataan luar biasa. Bukan sekedar nyanyi lagu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah hari ini kita boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Nah kita masuk ke Ayub pasal 22, kita mulai dari ayat 21. Ini bagian kita. Ya, bagian kita, nanti bagian Tuhan seperti apa. Coba kita baca. Baca 1, 2, 3. Semua orang ingin untung. Semua orang ingin damai. Ini berlakulah ramah. Ini perintah buat kita. Untuk damai dengan orang lain. Dari diri kita dulu. Berlakulah ramah terhadap dia. Artinya hidup intim dengan Tuhan. Menghormati Tuhan. Mengasihi Tuhan. Hidup harmonis. Mesra dengan Tuhan. Ada kerinduan sama Tuhan. Amin saudara. Baru engkau akan mengalami ketentraman, kedamaian. Kita akan mengalami kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Damai dengan Tuhan. Artinya hidup lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ada komunikasi dengan Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Melalui doa-doa kita. Ada kesetiaan, ketaatan dengan Tuhan. Haleluya.
dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hidup ramah dengan dia. Berikutnya apa? Ayat 22. Terimalah apa yang ada, diajarkan mulutnya. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ini bagian kita ya. Lihat nanti bagian Tuhan kayak apa. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Firman Tuhan. Iman timbul oleh pendengaran akan firman. Haleluya. Hidup dalam hidup kita. Jangan sampai kita keluar jalur firman. Bapak Ibu tahu lokomotif kereta api itu dibuat hampir 100% besi. Bahannya ya kan. Bahkan jalannya, relnya juga sama dari besi. Tapi sekali keluar dia dari relnya, apa yang terjadi? Pasti terjadi musibah. Amin. Kereta api bisa jalan nggak di jalan raya? Bisa nggak? Di aspal? Bisa, karena dia punya rodanya kan. Dia punya roda, punya mesin. Bisa, tapi sebentar jalannya. Dia akan terguling. Selama saudara dan saya ada berjalan di atas rel kebenaran firman Tuhan, engkau akan dibawa ke stasiun-stasiun di mana Tuhan memberkati saudara dan saya. Katakan amin, haleluya. Katakan amin. Kalau engkau bersama-sama Tuhan, engkau firman-Nya hidup dalam hidupmu. Tuhan akan membawa saudara ke stasiun-stasiun. Memberhentikan saudara dalam menikmati hidup kita. Haleluya. Kalau firman-Nya hidup dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hidup dalam hidup. Ketika ada tekanan, ada badai, Tuhan sebagai penolong yang sangat terbukti. Mazmur 46, kan? Ketika ada tekanan, beban berat apapun itu, firman Tuhan berkata, dia adalah penolong yang sangat terbukti. Katakan terbukti. Terbukti ya dan amin. Walaupun belum terbukti. Halo? Dia udah terbukti dalam hidup saudara dan saya. Amin. Luar biasa. Amin. Berikutnya. Yang tadi apa? Ayub. Kembali ke Ayub. Hidup berdamai dengan Tuhan, dengan sesama. Allah itu apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa, merendahkan diri, apabila engkau menjauhi kecurangan dari dalam kemahmu. Ayat 23 ini. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Amin. Wah ini bosennya hidupnya gini, modalnya gini terus gereja suci. Itu pilih bukan main-main Bapak Ibu Saudara. Kita harus hidup di dalamnya. Kalau engkau mau mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, hidup dalam pertobatan. Setiap hari. Haleluya. Ketika saudara bangun tidur, Tuhan jamah aku Tuhan. Jauhkan aku dari kejahatan. Jauhkan aku dari kata-kata yang tidak baik. Pendengaran yang tidak baik. Mata yang tidak baik. Itu harus. Supaya hidup kita berkenan luar biasa di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu berikutnya. Terus. Lewat 25. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emas. Kalau Tuhan sumber segala sesuatunya dalam hidup kita. Segala sesuatu sumber. Haleluya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan adalah perlindungan kita. Lihat cerita yang di Irak tadi, seorang konglomerat dalam waktu 17 detik hilang segala-galanya, hancur. Menjadi peminta-minta di pinggir jalan. Minta-minta roti di tengah-tengah puing-puing saudara. Luar biasa. Padahal sebelumnya 17 detik sebelumnya. Ya, dia adalah seorang yang kaya raya. Hari ini, apapun kita, dialah yang Maha Kuasa. Apapun timbunan emas kita, ya, itu adalah Tuhan punya. Milik Tuhan. Segala sesuatunya milik Tuhan. Dan bagian kita, kalau kita melakukan yang pertama apa tadi? Berlaku ramah terhadap Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua apa tadi? Firman Tuhan hidup dalam hidup kita.
firman Tuhan. Perkatakan firman-Nya. Perkatakan janji firman-Nya. Perkatakan firman-Nya. Firman Tuhan hidup. Haleluya. Kita akan lebih semangat lagi. Semangat lagi. Lalu hidup dalam pertobatan setiap hari. Enjoy hidup kita nih. Kalau kita diatur dengan firman Tuhan. Enjoy. Nggak usah takut. Tuhan bilang, jangan takut akan apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan takut. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Besok ada lagi. Ya, tapi saya percaya bersama Tuhan ada jalan keluar. Bersama Tuhan, Dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi hanya satu juru selamat kita. Yesus Kristus Tuhan kita, haleluya. Katakan amin. Haleluya. Amin. Lalu, apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emas. Segala-galanya semuanya itu Tuhan karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Maka berikutnya. Ini bagian Tuhan untuk kita. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang. Karena yang Maha Kuasa dan engkau akan menengadah kepada Allah. Wow, luar biasa. Haleluya. Cuma kita harus apa yang pertama tadi? Apa yang pertama? Berlaku ramah. Berlaku ramah, intim dengan Tuhan. Taat, mengasihi Tuhan. Yang kedua apa saudara? Hidup dalam firman-Nya. Yang ketiga apa saudara? Hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang keempat adalah segala-galanya karena Tuhan. Milik Tuhan. Maka engkau akan bersenang-senang. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang. Untuk apa ke gereja punya Tuhan Yesus, tapi hidup kita pahit? Apa gunanya? Apa gunanya? Kita pulang dari tempat ini malah tambah murung. Hari ini Bapak Ibu Saudara, walaupun belum kelihatan, ya, walaupun kita belum mengalami, lakukan aja ini nanti waktunya Tuhan. Engkau akan lihat. Haleluya. Amin. Ada waktunya Tuhan. Besan saya tuh kan yang penyetir ria ya. Pernah dengar ya yang penyetir ria? Iya, itu besan saya. Bapak Ibu nggak langsung seperti sekarang. Di mana-mana, di luar negeri, di mana-mana restonya. Saya tahu awalnya hanya modal 4 ekor ayam. Itu pun di trotoar, dipenuhin. Setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kalau sekarang, luar biasa. Anak-anak saya juga ikut juga dengan itu. Anak yang pertama, luar biasa, Tuhan berkati. Yang kedua, ketiga, keempat sama. Perkatakan firman Tuhan. Haleluya. Dan kita enjoy. Saya senang misi, saya melayani misi Bapak Ibu Saudara. Ya, buka gereja udah banyak saya serahin orang. Buka gereja udah banyak di Banyuwangi. Tanahnya 7.000 meter Bapak Ibu. Kalau mau, luar biasa, saya gembalanya saya ambil aja. Saya serahkan sama waktu saya. Saya pergi lagi, melayani lagi dari nol di Tanjung Pinang. Udah banyak, serahin lagi. Melayani lagi. Saya senang misi. Pelayanan misi. Ada yang menabur, ada yang menuai, ada yang semuanya sama. Di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi nggak usah rebut-rebutan soal apapun. Tenang aja, happy aja bersama Tuhan. Amin. Jemaat happy di sini, saya percaya akan bertambah-tambah banyak. Haleluya. Karena apa saudara Bapak Ibu? Yohanes 15 ayat 16 berkata, kamu yang pilih aku, kata Tuhan. Aku, raja segala raja, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, memilih engkau. Camkan baik-baik ini. Terus apa katanya? Pergilah, jadikan apa? Dan coba tampilkan Yohanes, sebelum nanti kita balik lagi. Yohanes 15 ayat 16. Ini penting Bapak Ibu Saudara, saya minta waktu sedikit ya. Untuk supaya kita memotivasi saudara dan saya untuk lebih. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan, garis bawahi. Aku ditetapkan, garis bawahi. Aku ditetapkan. Aku ditetapkan. Apa? Supaya aku pergi menghasilkan buah
dan buahnya tetap. Katakan tetap. Banyak orang tengah jalan mundur. Banyak orang tengah jalan tinggalkan gerejanya. Banyak orang ya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara ditinggalkan. Ada Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jangan takut. Jangan sedih. Jangan sedih. Tuhan Yesus itu tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan akan pakai hamba-hambanya di sini. Amin. Jangan takut, jangan sedih. Tumbuh. Bangkit. Karena apa? Menghasilkan buah. Buahnya apa? Tetap, bilang tetap. Tetap. Ada Kristen termometer, ada Kristen termostat. Pilih mana? Kalau termometer kan turun naik. Kalau lagi moodnya oke. Kalau nggak hujan, datang. Kalau Kristen kah? Kristen kah? Kristen, jangan takut-takut, bilang aja Kristen kalau. Kristen kah? Kalau nggak hujan, ya kan? Kalau dijemput, kalau ditelepon. Aduh, bilang kiri kanannya. Kristen kuno. Kristen kuno itu zaman dulu yang begitu. Yang gitu mah zaman dulu. Sedikit-sedikit kepahitan. Sedikit pahit hati. Aduh kuno, bilang kuno. Kuno. Jadi Kristen tuh, Kristen termostat. Termostat tuh semacam alat dia ada di kulkas tuh loh. Termostat. Termos namanya juga. Kalau di setel panas ya panas. Kalau dingin dia berarti rusak. Atau dia jadi dingin, dia jangan panas. Steady, tetap. Amin. Kristennya tetap. Kristennya tuh benar-benar. Wow. Supaya apa kalau kita seperti itu? Supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapakku diberikan kepada saudara dan saya. Kita seringnya pengen yang bawahnya, atasnya nggak mau. Seringkali kita pengen yang bawahnya. Supaya apa yang kita minta diberikan. Tapi kita nggak tetap, tengah jalan kita mundur, di tengah jalan kita kecewa. Banyak orang Kristen seperti ini. Di tengah jalan mundur Bapak Ibu Saudara. Nggak jemaatnya, nggak gembalanya. Tapi bukan di sini, di Afrika. Bukan di sini. Kalau di sini ada yang seperti itu tandanya supaya saudara dan saya bertumbuh lebih strong lagi. Katakan amin. Di mana Tuhan memakai warga setempat, warga kerajaan surga setempat di sini yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jangan kecewa. Biar aja. Ya kan? Kita lepas dengan sukacita. Damai sejahtera. Haleluya. Berkati. Jangan mengutuk. Ingat, jangan mengutuk. Ini tahun persiapan loh. Ini tahun pemulihan. Ini bulan rekonsiliasi. Ini bulan berkat. Membagikan berkat. Jangan kita terbawa arus, akhirnya kita terjerembab di arus itu. No. Supaya tetap. Pulang dari tempat ini masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Persoalan apapun. Aku tetap mengasihi Tuhan. Tetap steady. Karena aku tahu Tuhan menyediakan apa yang aku minta. Haleluya. Mungkin saudara di sini udah menikah, belum punya anak. Saatnya minta sama Tuhan. Haleluya. Atau saudara di sini, mana ya pasangan aku? Yang itu bukan ya. Tapi kok dia nggak ngelirik aku ya. Tuhan akan kasih. Amin. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Be happy, don't. Kayak gitu. Ya. Jangan takut. Lakukan ini. Balik lagi ke ini. Ini sampai jam 4 sore. Enggak. Coba balik lagi ke yang tadi apa? Ayub. Ini tahun persiapan loh, ingat ya. Tahun persiapan. Tahu-tahu besok mati. Banyak dosa. Masuk neraka. Makanya siap-siap. Tapi janganlah, hidup kita masih lama ya. 100 tahun. Umur saya 60 tahun udah lewat. 65 udah lewat.
mau masuk 70. Tapi saya ingin sampai 100 tahun lah sedikitnya kan. 100 tahun sedikitnya, haleluya. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang, senang. Bersyukur, happy. Mengasihi Tuhan, happy saudara. Memang akan banyak tantangan. Pikul salib, ini itu segala macam. Dulu saya kerja di offshore kan. Ya lumayan untuk saya sendiri. Untuk ukuran saya. Gajinya US dollar. Saya kerja di perusahaannya George Bush, presiden. Perusahaan minyaknya dia. Ya untuk ukuran saya cukup, lebih dari cukup. Melayani Tuhan hidup dengan iman. Gajinya 28 hari, kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 31 hari. Tapi bersama Tuhan sampai hari ini Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Haleluya. Rumah, kendaraan, apapun yang Tuhan perlu, yang kita perlukan seukuran kita ya, sudah cukup. Asal ada makanan cukuplah. Enjoy aja, happy aja. Nggak usah gitu, aduh kalau tahu gitu kita enak di sana ya. Keliling dunia, waduh ini begini, ngapain melayani misi, masuk desa-desa. Oh udahlah, ini jalurnya kita yang sekarang ini nikmati aja. Nikmati aja dengan indah. Amin. Nah saya dengan cepatnya, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa dan akan menengadah kepada Allah di surga. Terus, lalu berikut, jikalau engkau berdoa. Ini, kepadanya ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Ini bagian-bagian Tuhan luar biasa. Yang paling sedih, yang paling bagi manusia itu apa? Yang paling gak enak, ditolak. Tolak pekerjaan, ditolak keluarga, tolak suami, istri dan sebagainya. Ya. Tolak anak dan sebagainya. Tolak teman. Gak enak, tapi hari ini Tuhan mendengar doamu. Tuhan mendengar seruan doamu. Haleluya. Dan terakhir, wah kalau dengar terakhir, waduh seneng kali, mukanya cerah kali. Mukanya cerah kali. Matanya berbinar-binar, wah sampai naik turun. Kalau dengar yang terakhir, padahal masih 99 poin. Apabila kau memutuskan berbuat sesuatu, apa? Maka akan tercapai maksudmu. Ini loh, capek tapi sama Tuhan malas-malas. Gimana sih? Coba renungkan dikit. Hei jiwaku bangkit, bangun. Ya kan? Bangun jiwaku. Pengen ini pengen ya. Maka senang-senang, maka engkau begini, begitu. Apabila engkau berbuat sesuatu, bahkan berbuat sesuatu, rencana ke depan gitu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Saya pernah satu kali mau dari Dumai mau ke Pekanbaru naik bis. Itu masih jalannya tuh masih lewat tanah gitu. Udah naik bis, kan lama nunggunya itu sama istri. Mau pelayanan, misi. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, turun. Padahal untuk nextnya itu berjam-jam lagi. Dan bukan yang AC. Nunggunya lama lagi karena itu di daerah sepi. Waduh, tapi suruh turun. Turun aja. Dengan berat hati turun. Orang di situ Pak, nggak salah. Untuk nextnya tuh belum tahu loh. Entah ada, entah enggak. Kalaupun ada, enggak yang seperti ini. Waduh, tapi ya udah taat aja. Turun. Singkat ceritanya orang di situ ngetawain kita lah seolah-olah. Ngetawain kita bisik-bisik gitu. Bodoh amat oh Bapak itu ya. Bodoh amat. Nunggunya lama lagi. Berikutnya, waduh berjam-jam nunggu lagi terus sudah gitu wah naik. Bukan yang AC. Itu campur dengan tukang ini taruh barang, taruh segala macam di dalam bus. Waduh benar-benar. Udahlah ngikutin aja. Bus jalan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya melihat di depan kok rame jalannya. Tahu-tahu bus yang saya mau pertama awal tuh udah terguling, bannya di atas semua. Orang-orang diletakkan jalan. Tuhan luar biasa. Amin. Apabila engkau memutuskan sesuatu, bahkan dia kasih terang loh. Disinari jalan-jalannya, disinari. Itu kalau kita mau dengan Tuhan sungguh-sungguh, berdamai dengan semua orang. Terjadilah cross. Cross itu kan salib. Salib itu kan harus dipikul. Amin.
Harus dipikul. Haleluya. Kita seringkali iya tapi kenyataannya enggak iya. Ya toh? Peristiwa penyalipan ada seorang yang muncul. Makanya yang terdahulu jadi kemudian, yang terkemudian jadi dahulu. Hati-hati saudara. Kita termasuk saya juga. Muncul siapa? Dari Kirene. Siapa? Simon Kirene. Nggak dikenal. Murid-muridnya kemana? Itu rombongan-rombongan orang banyak mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus. Yesus, baru makan 5.000 orang loh. Baru ngalami mujizat loh. Nggak ada, yang muncul Simon. Dia pikul salib, dipaksa itu juga. Mana murid-muridnya? Hari ini biarlah kita tangkap pesan Tuhan. Tuhan, sekalipun sulit, aku mau muncul di hadapanmu kapan saja. Lalu ketika Yesus disalib, murid-muridnya juga lari semua. Yang muncul siapa? Siapa Bapak Ibu? Yusuf dari Arimatea. Nggak ada di peta, nggak ada Arimatea. Nggak ada. Murid-muridnya kemana yang alami mujizat? Yang lihat air laut ditenangkan. Yang lihat orang mati dibangkitkan. Lazarus keluar. Mana? Yang muncul siapa? Yusuf dari Arimatea. Dia menurunkan Tuhan Yesus. Mengapaninya. Memberikan tempat yang terbaik. Camkan ini baik-baik. Renungkan. Sudah tutup mata saudara. Renungkan baik-baik. Saya minta